Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2026 di Kabupaten Badung. KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap gelar RAT 2025. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN sepatutnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam penanganan sampah berbasis hulu, salah satunya dengan melakukan pemilahan. Hal tersebut disampaikan Bupati Badung Adi Arnawa usai memimpin apel peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2026 di Pantai Kuta Badung Minggu pagi. Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pada tahun 2026, HPSN mengusung tema kolaborasi untuk Indonesia Asri. Tema ini menegaskan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kerjasama dari berbagai sektor. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk mewujudkan lingkungan bersih melalui langkah kecil yang memiliki dampak besar, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan rumah, tempat kerja, dan fasilitas umum. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga ditekankan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa. Menurutnya, momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini dijadikan untuk bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama dalam upaya menangani sampah perkotaan yang bersumber dari hulu. Hari ini kan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dilaksanakan di Badung dengan melibatkan semua komponen, Pemda, Pak Kajari, Pak Dandi, Ketua DPR, dengan kepolisian juga, termasuk kami melibatkan ASN dan termasuk juga warga masyarakat, satuan pendidikan. Semua ini kan dilakukan untuk bagaimana kita mulai eling dengan bahaya sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itulah momentum Hari Peduli Sampah ini memang kita jadikan untuk bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama dalam upaya kita penanganan sampah ini. Penanganan sampah yang berbasis penanganan di hulu, ya kan? Dan yang paling penting adalah penanganan sampah ini dengan cara memilah. Dan mudah-mudahan dengan budaya ini tumbuh di Badung dan secara keseluruhan di Indonesia ini, sehingga apa yang menjadi persoalan masalah sampah selama ini bisa kita atasi secara bertahap. Lebih lanjut, Bupati menekankan penanganan sampah di Kabupaten Badung untuk saat ini lebih berfokus pada penanganan sampah di kawasan pantai. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk segera membersihkan pantai-pantai yang ada di Bali dan Badung pada khususnya. Lebih lanjut, Bupati Badung menegaskan penanganan sampah pantai menurutnya memang sudah rutin dilakukan, namun karena sebelumnya ada kebijakan pembatasan membuang sampah ke TPA Sung, sehingga terjadi pengumpulan sampah sementara di pinggir pantai. Bupati juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera mencarikan solusi agar tumpukan sampah tersebut bisa terangkut dan dibawa ke TPA Sung. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2026, Sungai Watch menggelar aksi bersih pantai di kawasan Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap persoalan sampah pesisir, sekaligus tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Lingkungan Hidup RI dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, Indah.
Aksi bersih pantai tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, masyarakat desa adat Kedonganan, komunitas warga negara asing WNA Clean Up Bali, lembaga pemberdayaan masyarakat LPM, mahasiswa pecinta alam Mapala, serta berbagai komunitas lingkungan lainnya. Kolaborasi lintas elemen ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dari hasil kegiatan berhasil dikumpulkan sebanyak 1059,09 kg sampah plastik yang selanjutnya dibawa ke fasilitas pemilahan Sungai Watch untuk diolah menjadi produk daur ulang dan bagaimana harus memilah dan memahami jenis plastik yang telah mencemari laut kita. Pantai Kedonganan dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang setiap tahun terdampak sampah kiriman, khususnya pada periode November hingga Februari akibat pengaruh angin muson dan arus laut. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini prioritas penanganan agar tidak mengganggu ekosistem pesisir maupun kenyamanan wisatawan. Imade Dwi Bagiasa selaku Field Manager Sungai Watch menyampaikan bahwa tidak hanya melakukan aksi bersih-bersih, Sungai Watch juga melakukan pemilahan serta pengolahan sampah plastik menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Langkah ini menjadi bagian dari solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sehingga upaya penanganan tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih dan pengumpulan semata. Kehadiran komunitas WNA dalam kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat internasional yang dilandasi kecintaan terhadap Bali. Mereka turut ambil bagian sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita bicara sampah, kita tidak bisa sendiri. Apalagi kita di Kedonganan ini, kita sudah mulai banyak berubah ya, terkait dengan kolaborasi. Baik dari desa, semua instansi sudah ambil bagian dalam misi penyelamatan sampah plastik. Dengan medianya kepolisian bisa berbagi ya, terkait dengan lingkungan, bisa dengan kewilayahan satu desa. Itu memang harus bersama-sama dan begitu pula dengan saya. Kemanapun saya jalan-jalan ketika ada tumpukan sampah, kita ada media sosial langsung ke wilayahannya. Selain kegiatan pembersihan juga dilaksanakan sosialisasi dan edukasi oleh pihak Sungai Watch kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah mulai dari hulu. Edukasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa permasalahan sampah harus ditangani mulai dari sumbernya. Wayan Sutarja selaku Bendesa Adat Kedonganan menyampaikan bahwa kolaborasi antar instansi dan elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan wisata Pantai Kedonganan. Ia menegaskan dukungan penuh dengan melibatkan masyarakat adat Kedonganan guna menumbuhkan kesadaran dan memperkuat komitmen bersama menjaga kebersihan pantai secara berkelanjutan. Bersih-bersih pantai yang kami laksanakan ini bukannya sampah rumah tangga, tapi sampah kiriman yang setiap tahunnya kami terima seperti ini. Dan kami juga sudah sering berkoordinasi dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, terutamanya pemerintah Kabupaten Badung melalui DLHK yang sudah kurang lebih 3 bulan kita ajak di sini. Tim Liputan melaporkan. KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap gelar RAP 2025 SHU 4,1 miliar rupiah. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
Bukit Dead Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Buah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik nganggo bayu kan waras kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap Badung menggelar rapat anggota tahunan ke-31 tahun buku 2025 pada Minggu 22 Februari 2026 di SMAK Thomas Aquino Tanggap Badung. Pada rapat pleno RAT ini dibahas berbagai masukan dari anggota untuk kemajuan koperasi ke depan. Rapat anggota tahunan RAT KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap sebelumnya telah diawali dengan prarat di masing-masing cabang, yakni di cabang Mambal, Banjar Tabanan, dan puncaknya rapat pleno RAT di kantor pusat KSP Sumber Kasih Tanggap Badung. Pada prarat di masing-masing cabang tersebut, pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan laporan keuangan telah disetujui secara sah. Dalam kesempatan itu, anggota juga memberikan sejumlah kritik dan masukan untuk perbaikan kinerja layanan koperasi ke depan. Dan dalam rapat pleno rapat anggota tahunan di kantor pusat ini, tidak dibahas lagi masalah pertanggungjawaban, namun membahas dan memutuskan terkait berbagai kritik, saran dan masukan dari anggota untuk kemajuan koperasi ke depan. Usulan-usulan tersebut terkait dengan kesejahteraan anggota seperti peningkatan dana duka, ada juga usulan untuk memindahkan tempat layanan ke lokasi yang lebih strategis, dan usulan-usulan lainnya yang dalam rapat pleno ini kembali dibahas dengan anggota yang lain. Seremonial pembukaan rapat anggota tahunan tersebut dihadiri oleh Made Wahyu Ardani, Kasih Layanan Usaha Koperasi Dinas Koperasi Provinsi Bali, Wakil Ketua Dekopinwil Bali IGD Indra Dewa Putra, dan Wakil Ketua Puskopdit Bali Artaguna Jimmy Piri. Sementara perwakilan anggota yang hadir dalam puncak rapat pleno RAT berjumlah 100 orang. Inyoman Marsinah, Ketua Pengurus KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap menyatakan sangat bersyukur kinerja koperasi menunjukkan capaian luar biasa, di mana SHU tahun 2025 ini mencapai 4,1 miliar lebih, di mana 50%-nya akan dibagikan kepada anggota. Kemudian aset sebesar 131,5 miliar lebih, tabungan 92 miliar lebih, kredit yang disalurkan 98,5 miliar lebih, dengan jumlah anggota mencapai 7.500 orang. Kedepan Koperasi Sumber Kasih Tanggap akan terus berinovasi di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti salah satunya kesiapan menyalurkan kredit dengan tenor maksimal 4,3 miliar di tahun 2026. Angka ini sudah sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian. Biasa usulnya kaitannya kesejahteraan anggota, minta dana duka ditingkatkan, ada juga usulan untuk memindahkan lokasi TP misalnya. Ini perlu kami pelajari
perlu kami diskusikan bersama-sama anggota di tempat yang lain. Karena masukan itu, usulan itu datang dari Mamal misalnya. Usulan itu kami bahas sekarang, minta pertimbangan anggota yang lain. Kedemikian. Sementara itu, manajer koperasi I Gusti Ngurah Rai menyampaikan bahwa KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap beberapa tahun belakangan ini menorehkan berbagai prestasi gemilang. Dalam 10 tahun terakhir, KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap itu meraih juara 1 sebanyak 8 kali di lingkungan Puskopdit Bali Hartaguna, juga juara 2 di Provinsi Bali. Jadi itu prestasi yang diraih dan teristimewa di tahun ini seperti yang disampaikan Pak Ketua, hasil yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa. Sementara Made Wahyu Ardani, Kasih Layanan Usaha Koperasi Dinas Koperasi Provinsi Bali, mengapresiasi berbagai capaian koperasi sumber kasih tanggap, salah satunya peningkatan SHU dan aset. Sementara hasil pemeriksaan kesehatan koperasi menunjukkan KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap tergolong sehat dengan skor 87,5 tahun buku 2024. Ria Sebali TV. Pemirsa, hadirnya Koperasi Merah Putih di desa-desa menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro LKM. Meningkatkan kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci menghadapi persaingan di tingkat desa. Koperasi Merah Putih dengan berbagai fasilitas negara yang dimiliki digadang-gadang akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan mikro seperti koperasi di desa-desa tentunya akan terdampak dengan meningkatnya persaingan. Selain itu, koperasi juga dihadapkan dengan serangan bank umum dalam menggait nasabah di tingkat akar rumput. Pengelola koperasi KSP Kopdit Sumber Kasih Tanggap, Inyoman Marsinah mengatakan persaingan dengan lembaga keuangan belakangan ini memang cukup sengit. Hadirnya Koperasi Merah Putih hingga ke desa-desa akan menjadi tantangan tersendiri, namun pihaknya menganggap persaingan tersebut hal yang biasa dalam bisnis. Tinggal kini bagaimana menyiapkan strategi dan inovasi untuk meningkatkan terus kualitas pelayanan koperasi kepada anggota. Selain itu, bagaimana merawat hubungan emosional yang terbentuk dari keanggotaan koperasi menjadi kekuatan penting untuk mendukung keberlangsungan koperasi ke depan. Persaingan yang ada di lingkungan pasti dari siapapun. Di sini kita jeli melihat peluang, jeli buat ide. Kalau pesaing-pesaing kita nggak siap, pasti akan kalah kok. Kita kan komit pada apa yang kita buat, kerjasama dengan anggota. Apapun yang kita buat sudah persetujuan anggota. Suku bunga kita atur, yang penting ada untungnya. Kecil, sedikit kali banyak. Kalau koperasi yang muncul nanti, saya berpikir negatif malahan. Namanya koperasi yang saya tahu berawal dari bawah, bukan kuat dengan posisi yang ada. Kami siap bersaing kok. Mau tidak mau persaingan harus dihadapi. Di sana tantangan bagi kami bikin ide-ide yang cemerlang. Itu aja, kita lihat positif aja. Tidak apa-apa. Ria Sebali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi turnamen panahan tradisional Cup 2026 Semarakan HUT ke-17 Jepun Bali Tradisional Archery Club. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan
atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengompon Sijen selaku angin pengalian di pengompon jumlah wargi, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17, Jepun Bali Traditional Archery Club menggelar turnamen panahan tradisional Cup 2026 yang menghadirkan para atlet pemanah dari berbagai kalangan, mulai tingkat SD hingga umum di Istana Taman Jepun dan Pasar. Turnamen dibuka Wakil Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Bali, Kormi Bali, Made Dana Tenaye, dengan pelepasan anak panah ke sasaran. Turnamen yang berlangsung meriah dalam suasana hujan diikuti 62 peserta dari berbagai klub dan peserta pribadi dari Bali dan luar Bali. Turnamen mempertandingkan kategori bandulan dan fish target dengan pembagian jarak berdasarkan jenjang peserta. Untuk tingkat sekolah dasar, lomba bandulan dan fish target digelar pada jarak 10 meter. Tingkat sekolah menengah pertama bertanding di jarak 20 meter untuk bandulan dan fish target. Sementara itu kategori sekolah menengah atas dan umum menantang peserta pada jarak 30 meter baik untuk bandulan maupun fish target. Sistem pertandingan dirancang untuk menguji ketepatan, konsentrasi, dan teknik memanah tradisional yang mengedepankan nilai sportivitas dan kearifan lokal. Penglingsir Jepun Bali Traditional Archery Club Anak Agung Anom Giri mengatakan turnamen panahan tradisional Cup 2026 digelar dalam rangka memperingati HUT ke-17 Jepun Bali Traditional Archery Club. Kegiatan ini menjadi ajang simekrame sekaligus supaya pelestarian olahraga panahan tradisional di Bali. Turnamen ini juga sebagai wadah pembinaan dan menjaring atlet-atlet muda berbakat di bidang panahan tradisional yang akan diterjunkan pada Pornas di Palu tahun 2027 mendatang. Tetap melestarikan panahan tradisional yang kita miliki di Indonesia ini. Jadi dengan demikian maka kami sebagai pencinta panahan tradisional selalu ingin melestarikan panahan tradisional. Ini salah satu bagian dari sasaran yang hendak kita capai nanti di Palu 2027 di Palu. Maka dari sini kami ambil beberapa anak-anak yang memang potensi untuk ikut di dalam Pornas nanti. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Bali, Made Dana Tenaye, memberikan apresiasi kepada Jepun Bali Traditional Archery Club menggelar turnamen panahan tradisional Cup 2026. Turnamen diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet panahan tradisional, dapat mengharumkan nama Bali di tingkat nasional dan internasional. Mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inorga. Ini adalah salah satu Inorga Kormi Bali yang aktif setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan dan ulang tahunnya dalam rangka ulang tahun. Sehingga nanti dari hasil kejuaraan ini akan tumbuh atlet-atlet panahan tradisional Bali yang bisa mengharumkan Provinsi Bali di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dalam turnamen ini juga diserahkan penghargaan bagi atlet panahan termuda dan atlet panahan tertua. Turnamen juga diisi perayaan sederhana hari ulang tahun ke-17 Jepun Bali Traditional Archery Club yang ditandai dengan pemotongan tumpeng.
Sejak berdiri 17 tahun silam, Jepun Bali Momentum HUT ke-17 ini menjadi bukti komitmen Jepun Bali tradisional Archery Club dalam menjaga eksistensi dan semangat memanah tradisional di tengah perkembangan olahraga modern. Yana, Bali TV. Panahan tidak sekedar olahraga yang mengandalkan ketepatan membidik sasaran. Lebih dari itu, panahan memiliki berbagai manfaat bagi mereka yang menekuninya, baik dari sisi fisik maupun mental. Olahraga ini bahkan dikenal sebagai salah satu sarana efektif untuk melatih konsentrasi dan mengolah rasa dalam diri manusia. Dalam setiap tarikan busur, seorang pemanah dituntut untuk menghadirkan fokus penuh. Pikiran harus tenang, napas diatur dengan stabil, dan pandangan tertuju pada target. Proses ini secara tidak langsung melatih kemampuan konsentrasi dan pengendalian diri. Tanpa fokus yang baik, anak panah akan mudah meleset dari sasaran. Selain melatih fokus, panahan juga menjadi media untuk mengolah rasa. Pemanah belajar mengendalikan emosi, menjaga kesabaran, dan menumbuhkan ketenangan batin. Setiap proses membidik mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Manfaat dari panahan tradisional itu sendiri salah satunya pertama melatih fokus. Yang kedua baru melatih rasa. Istilahnya di olahraga itu mengolah rasa. Itu yang kami sasaran utama yang kita capai di dalam panahan tradisional itu sendiri. Dari sisi fisik, panahan turut memperkuat otot lengan, bahu, dan punggung. Koordinasi antara mata dan tangan juga semakin terasah. Namun yang paling menonjol adalah pembentukan karakter seperti disiplin, ketekunan, dan sportivitas. Dengan berbagai manfaat tersebut, panahan tidak hanya membentuk ketepatan dalam membidik sasaran, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih fokus, tenang, dan matang dalam mengelola rasa kehidupan. Yana, Bali TV. Perkuat kolaborasi dan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menekuli. Petapang kalau bos, mau pandes dikawin sangi, tramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan, RRI Jakarta Selatan, para pinanggiteur, miwah tokoh-tokoh umat kini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri, inggian ring TPS 6. Sami pina kamayatnya
Pemirsa, guna mengoptimalisasi pengawasan terhadap orang asing melalui aplikasi Cakrawasi, perlu adanya penguatan kolaborasi antara pelaku usaha pariwisata dan aparat kepolisian. Melalui kolaborasi sejumlah stakeholder diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan penguatan kolaborasi dan koordinasi antara Polda Bali dengan pelaku usaha pariwisata di Bali. Dalam kesempatan ini, Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Pol Syahbudin SIK memaparkan bahwa melihat anomali pariwisata Bali saat ini, di mana kunjungan wisatawan asing yang meningkat justru tak sebanding dengan jumlah pajak yang dihasilkan dari pariwisata. Selain itu, dari total 7 juta kunjungan Wisman pada tahun 2025, hanya 30% Wisman yang membayar pungutan wisatawan asing PWA. Oleh karena itu, tujuan diluncurkannya aplikasi Cakrawasi adalah untuk mengoptimalisasi pengawasan terhadap orang asing sehingga mendukung sistem keamanan, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata Bali yang aman, nyaman, dan berkualitas. Sementara itu, Kadis Pariwisata Bali Iwayan Sumarejaya meyakinkan bahwa dengan penggunaan teknologi melalui aplikasi Cakrawasi ini akan bermanfaat bagi pariwisata Bali ke depannya. Ia juga berharap melalui kolaborasi sejumlah stakeholder dapat meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali. Saya yakin dengan adanya penggunaan teknologi ini akan bermanfaat bagi kemajuan khususnya pariwisata Bali seperti itu. Ini kolaborasi yang sangat bagus antara beberapa stakeholder, baik Polda, kita di Pemerintah Provinsi Bali, dengan asosiasi pelaku usaha dan masyarakat. Tentu ini hal yang sangat baik dan kita berharap ini berhasil dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan dari pariwisata di Bali seperti itu. Ketua BPD PHRI Bali, Profesor Cokodo Oke Arte Ardana Sukawati menyampaikan, keberadaan aplikasi Cakrawasi ini menjadi sangat penting, mengingat pariwisata Bali saat ini sedang mengalami beberapa gangguan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk mendukung aplikasi ini. Di Bali, pariwisata di Bali ada beberapa katakanlah gangguan, adanya hotel-hotel yang baru dibangun tanpa izin, kemudian adanya kegiatan-kegiatan kriminal di tempat-tempat akomodasi. Jadi ini saya kira menjadi hal yang penting dan sesungguhnya bukan hal yang baru di Polda Bali, karena sebelumnya kita mengenal adanya Form A, melaporkan wisatawan yang nginap di hotel atau di akomodasi kita minimal 24 jam. Aplikasi Cakrawasi ini berbasis web sehingga siapapun bisa mengakses ketika ingin membantu pihak kepolisian untuk melaporkan orang asing yang menginap di berbagai tempat. Hanya bersifat web, jadi web based sehingga siapapun bisa mengakses ketika ingin membantu pihak kepolisian untuk melaporkan orang asing yang menginap di berbagai tempat. Eka Yana, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menghormati proses politik dalam negeri Amerika Serikat menyusul putusan Mahkamah Agung MA setempat yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Presiden Prabowo di Washington DC pada Sabtu 21 Februari waktu setempat menyatakan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan akibat perubahan kebijakan tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menghormati proses politik dalam negeri Amerika Serikat, menyusul putusan Mahkamah Agung MA negara tersebut yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan awak media di Washington DC, AS, Sabtu 21 Februari waktu setempat yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden menegaskan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan akibat perubahan kebijakan tersebut. Menurut Prabowo, kebijakan tarif impor baru AS yang menjadi 10% tetap memberikan keuntungan kepada Indonesia. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, pada Kamis, pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan tarif 19% terhadap produk-produk asal RI, meski ada beberapa dibebaskan tarifnya. Lalu pada Jumat, Mahkamah Agung AS memutuskan Presiden Trump tidak berwenang untuk memperlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional IEEPA.
Namun tak lama, Trump mengumumkan adanya tarif impor global sebesar 10% setelah putusan MA tersebut. Pemerintah Indonesia memastikan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, walaupun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung AS terkait kebijakan tarif Trump. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Grebek Banjar Sing Main-Main kembali dukung dan hibur masyarakat di Gianyar. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya ini makatang lo. Awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih boleh lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nak lagi, awaknya saya ketakkonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten betara niki.
Sagaraga ngai mecarukan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengguli kota Paris atot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, memasuki kunjungan ke-7, tim Grebeg Banjar Sing Main-Main kali ini mengunjungi beberapa seketrune di Gianyar untuk mendukung kreativitas anak muda dalam pembuatan ogoh-ogoh menyambut Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Acara semakin meriah dengan hiburan penyanyi Bali Joni Agung yang membawakan lagu-lagu hitsnya. Kunjungan pertama tim Grebeg Banjar Sing Main-Main yakni mengunjungi aktivitas pembuatan ogoh-ogoh STT Eka Dharma Banjar Menak Tulikup Gianyar. Menurut konseptor ogoh-ogoh Ngurah Dika didampingi Ketua STT Wah Adi, tema kali ini yang diangkat adalah Murkaning Pertiwi, yakni kemarahan Ibu Pertiwi, di mana pesan yang diambil pada tema ogoh-ogoh ini adalah memberikan pesan agar manusia selalu peduli pada alam semesta. Artinya ada sinkronisasi antara Buana Agung dan Buana Alit. Murkaning Pertiwi ini ada dua kata. Itu berarti amarah atau marah. Pertiwi yang berarti bumi. Artinya di sini yang mengambil hal dari sekeliling kehidupan sehari-hari, utamanya dari tergesernya kesadaran manusia kepada alam. Makanya saya ingin mengangkat tema itu artinya untuk mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga alam itu sendiri. Karena bagaimanapun kita hidup di atas alam atau yang biasanya saya utamakan namanya saya kaitkan dengan Buana Agung Buana Alit. Selanjutnya, tim Grebeg Banjar Sing Main-Main mengunjungi aktivitas dan kreativitas seketruna-truni Eka Jaya Banjar Tampat Batu Bulan Sukawati. Menurut Sekretaris STT Kadek Wira Setia Utama yang didampingi Wen Teguh Mardika selaku konseptor mengatakan STT-nya terdiri dari sedikitnya 170 anggota. Untuk merangkul semua STT datang ke Banjar, pihaknya melakukan dengan candaan agar semua STT mau berkreativitas di Banjar, menuangkan ide-idenya yang kali ini mengangkat tema Kalagermeng. Sistemnya sih tetap dengan candal-candal, teman-teman biar nggak terlalu serius. Sambil kita berkreativitas, sambil kita bercanda. Andika Paramarta selaku ofisial Grebeg Banjar Sing Main-Main mengatakan pihaknya selalu mensupport para seniman untuk berkarya mengajarkan seni dan budaya Bali. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa Banjar akan dikunjungi seperti di Denpasar, Gianyar, dan Badung.
Selain membagikan logistik dan game-game seru masyarakat Banjar Tampan, Batu Bulan juga dihibur oleh penampilan penyanyi Bali Joni Agung dengan lagu-lagu hitnya seperti Ceplon Moglong dan Nutin Jaman. Agus Sudiatmi, Bali TV. Sementara itu memasuki hari kedua, Yowana Bali Meplesiran mengunjungi para pemuda seketeruna-teruni di Desa Selat, Kabupaten Klungkung, Sabtu malam 21 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memberikan pemahaman ke generasi muda mengenai ogoh-ogoh dan hari suci Nyepi. Kegiatan berlangsung di Wantilan Desa Adat Selat, diikuti 4 Banjar STT sedesa adat setempat. Manggala Utama Pasikian Yowana Bali, Niputu Diana Putri menjelaskan, kegiatan meplesiran bersama salah satu merek bir ternama ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Yowana Bali. Aksi ini tidak sekadar menjadi ajang berkumpul dan hiburan, tetapi juga mengusung misi pendidikan kepada para peserta, mendapatkan pemahaman literasi mendalam mengenai makna catur brata penyepian yang mencakup amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan, dengan mengedepankan pemahaman nilai-nilai spiritual dan kebudayaan Bali. Materi disampaikan langsung oleh narasumber dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali. Diana Putri menambahkan latar belakang kegiatan ini berangkat dari keprihatinan melihat stigma bahwa sebagian Yowana Bali mulai melupakan esensi catur brata penyepian. Nilai-nilai kecil yang seharusnya dijaga perlahan mulai terkikis. Dari sinilah Yowana Bali tergerak untuk berkeliling ke seluruh kabupaten kota se-Bali guna menyampaikan kembali makna sejati catur brata penyepian. Selain itu, kami juga datang menghibur STT-STT yang ada di desa di setiap kabupaten kota, terutama mungkin dari Desa Selat. Kami mengadakan seminar kecil-kecilan mengenai makna dari literasi catur brata penyepian dan juga makna dari ogoh-ogoh punika. Kami Yowana Provinsi Bali ingin sekali generasi-generasi muda di Bali mampu mengerti dan paham arti dan makna dari catur brata penyepian. Sementara narasumber Dr. Imade Adi Surya Pratnya mengapresiasi kegiatan ini dengan memberikan pemahaman secara simpel sesuai teks-teks agama berkaitan Hari Raya Suci Nyepi secara langsung kepada Yowana STT. Kegiatan tersebut diisi dengan diskusi, tanya jawab, membuat para Yowana lebih memahami secara filosofi, etikanya, dan upacaranya. Hari ini saya melihat STT di Klungkung ini sangat antusias luar biasa. Saya lihat dari perayaannya. Sangat kritis sekali perayaan ini, dan ini tentu kita tertantang untuk memberikan sebuah edukasi jawaban seperti ini. Ya, ini tentu kita menjadikan edukasi melalui program meplesiran ini, sehingga ajaran-ajaran agama itu tidak hanya melalui kegiatan yang individual, tapi ini menjadi kegiatan yang komunal, yang kemudian bisa kita atur dalam komunitas, sehingga pesan-pesan dari ajaran agama itu tetap jalan, diimbangi dengan kegiatan sosial seperti ini. Mengakhiri acara ini, suasana semakin semarak dengan hiburan dari artis Bali Nano Biru yang membawakan sejumlah lagu hit handalannya, menghibur para peserta dan warga, menambah kemeriahan Yowana Bali Meplesiran yang syarat makna edukatif dan kebersamaan. Winata, Bali TV. Parade barongsai dan liong di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga patung catur muka mewarnai Festival Harmoni Imlek yang berlangsung pada 21 hingga 22 Februari di Kota Denpasar. Festival tersebut menunjukkan akulturasi budaya masyarakat keturunan Tionghoa dan Hindu Bali yang hidup harmoni di Kota Denpasar. Masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2026, warga keturunan Tionghoa bersama pemerintah Kota Denpasar menggelar Festival Harmoni Imlek yang berlangsung di kawasan Heritage Gajah Mada Denpasar pada akhir pekan 21 dan 22 Februari. Festival Harmoni Imlek dibuka Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama pengurus Kelenteng Singbi dengan ritual penghormatan di kelenteng dan pura desa.
Kemudian dilanjutkan dengan parade atau kirap budaya rangkaian Liong dan Barongsai sepanjang Jalan Gajah Mada hingga patung catur muka. Menurut Ketua Kelenteng Singbi, Jero Sung Arsini, perpaduan budaya antara warga keturunan Tionghoa dan masyarakat Hindu Bali telah terjalin turun-temurun sejak dulu. Yang di tempat kami ini lebih spesialnya ke ritual. Jadi kami mengadakan kirap, terus nanti tanggal 22-nya itu khusus untuk pentas seninya aja. Ya, itu mencerminkan juga kita akulturasi ya. Jadi istilahnya Hindu Buddha. Jadi kita sudah menyatu di sini. Jadi sebetulnya memang walaupun ini perayaan Imlek, tetapi tetap kita juga mengadakan hormat juga kepada di Pura Desa di sana. Pada hari kedua, festival akan menampilkan pertunjukan barongsai, wushu, tari baris anak, dan UMKM yang berlangsung di pelataran Pasar Badung, Kota Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.